Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rancangan aktualisasi dari saya Muhammad Firmansyah dengan Coach Dr. Zulkifli MSI dan Mentor Salma Dahlan SH dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Kemudian, latar belakang mengapa rancangan aktualisasi ini disusun. Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum mempunyai visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Kemudian, misi yang dapat kita lihat bersama-sama serta tujuan. Selanjutnya, struktur organisasi KPU Kota Jambi. KPU Kota Jambi terdiri dari anggota KPU, sekretaris, dan di bawahnya ada sub-sub bagian. Sub-sub bagian itu terdiri dari subbagian program dan data, subbagian teknis dan hukmas, subbagian hukum, dan subbagian keuangan umum dan logistik. Tugas dan fungsi subbagian hukum. Tugas subbagian hukum adalah melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, kabupaten dan kota. Kemudian, fungsi dari subbagian hukum itu dapat kita lihat pada PKPU nomor 4 tahun 2010. Kemudian identifikasi isu. Saya menemukan 4 isu yang berkaitan dengan tusi saya di bagian hukum. Yang pertama, rendahnya kedisiplinan pegawai pada Satker KPU Kota Jambi. Yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan JDIH KPU Kota Jambi. Yang ketiga, belum optimalnya fungsi approval MySAPK. Dan yang terakhir, belum maksimalnya pengelolaan website KPU Kota Jambi. Selanjutnya, pemilihan isu prioritas dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Saya menemukan bahwa kurang optimalnya pengelolaan JDIH KPU Kota Jambi sebagai prioritas pertama. Kemudian berikut adalah bukti-bukti kurang optimalnya pengelolaan JDIH di KPU Kota Jambi. Selanjutnya, untuk menemukan akar masalah, saya menggunakan fishbone diagram, yaitu diagram tulang ikan dengan 6 indikator. Yang pertama, money, man, method, material, machine, and milieu. Dari indikator tersebut, saya menemukan beberapa akar permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan JDIH di KPU Kota Jambi. Dilanjutkan dengan menggunakan gap analisis. Dengan gap analisis, saya menemukan kondisi saat ini bahwa kurangnya dukungan dari rekan kerja, belum diperbaruinya surat keputusan pengelolaan JDIH di satuan kerja, kemudian pengelola yang terbatas, media sosial JDIH yang baru sebatas Facebook, belum ada SOP pelaksanaan JDIH, dan minimnya BIMTEK JDIH. Dari gap analisis ini, saya melihat ada dampak yang ditimbulkan, yaitu dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan bidang hukum melalui JDIH tidak akan maksimal, seperti pemberian informasi yang berkaitan dengan hukum, baik itu untuk internal satuan kerja maupun ke masyarakat luas. Kemudian muncullah solusi optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dengan kondisi yang diharapkan, yaitu adanya pembaruan SK pengelola JDIH, adanya SOP dalam pelaksanaan yang berbentuk buku saku, adanya media sosial yang lebih kekinian yaitu Instagram, dan terpenuhnya unggahan berita dan keputusan KPU pada laman JDIH. Selanjutnya adalah kegiatan, tahapan kegiatan, dan output dari kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah menyusun kajian optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Kegiatan yang kedua, melaksanakan pembahasan dengan mentor dan pihak terkait menyangkut penyusunan rencana optimalisasi pengelolaan JDIH. Kegiatan yang ketiga,
melaksanakan penyusunan rancangan pengoptimalan pengelolaan JDIH. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembuatan SK tim pengelola JDIH guna optimalisasi regulasi untuk JDIH. Kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembuatan SOP dan buku saku pelaksanaan pengelolaan JDIH. Kegiatan yang keenam, melaksanakan kegiatan penambahan media sosial JDIH, yaitu Instagram. Kegiatan yang ketujuh, melaksanakan pembahasan dengan mentor dan tim pengelola terkait hasil optimalisasi pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan pasca surat keputusan tim pengelola JDIH, buku saku SOP dan media sosial Instagram untuk menerima masukan. Yang kedelapan, menyempurnakan fungsi web JDIH yang telah disusun berdasarkan hasil masukan dari mentor dan tim pengelola. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. Identifikasi dampak dari pemecahan isu untuk individu adalah optimalnya peran dan tusi penulis sebagai staf sub-bagian hukum KPU Kota Jambi. Untuk unit kerja, mendukung visi dan misi satuan kerja dalam memberikan pelayanan maksimal di segala bidang. Dan untuk organisasi, mendukung tata nilai Komisi Pemilihan Umum yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Milestone dari rancangan aktualisasi. Jangka pendek yaitu pengoptimalisasian pengelolaan JDIH. Jangka menengah, pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan SOP, dan untuk jangka panjang adalah memberikan pelayanan optimal berbasis JDIH yang akan optimal pada 2024 mendatang. Kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober sampai 23 November 2021 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan 1, 12 sampai 13 Oktober, kegiatan 2, 14 Oktober, kegiatan 3, 15 sampai 18 Oktober, kegiatan 4, 19 sampai 25 Oktober, kegiatan 5, 26 sampai 29 Oktober, kegiatan 6, 1 November, kegiatan 7, 2 sampai 3 November, kegiatan 8, 4 sampai 12 November, dan kegiatan 9, 15 sampai 23 November. Kemudian berikut adalah identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Demikianlah paparan rancangan aktualisasi optimalisasi pengelolaan JDIH pada KPU Kota Jambi. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.